Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriani, mahasiswi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menganalisis kurikulum prototipe guna memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen Ibu Ulfah Agung Rayanti, SPD, MPD. Langsung ke submaterinya. Yang pertama ada pengertian kurikulum prototipe, yang kedua kelebihan dan kekurangan kurikulum prototipe, yang ketiga perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe, yang keempat implementasi kurikulum prototipe di sekolah dasar, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian yang sesuai dalam kurikulum prototipe untuk jenjang sekolah dasar. Ke materi yang pertama mengenai pengertian kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe 2022 adalah model kurikulum yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak mengacu pada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Selanjutnya mengenai karakteristik kurikulum prototipe. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter yang terdiri atas akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga pada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum prototipe. Kelebihan kurikulum prototipe yang pertama, kurikulum perangkat pembelajaran kurikulum 2013 yang disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar, bereksperimen, dan berkonstruksi pengetahuan baru dengan bekal pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Kedua, yaitu prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif dan pendekatan saintik dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang ketiga, media pembelajaran yang dipergunakan pada prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 seperti uang logam cukup mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari sehingga mudah bagi guru dan siswa untuk mempersiapkan media pembelajaran tersebut. Yang keempat, penilaian dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Penilaian dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 memiliki deskriptor dari indikator yang jelas sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Yang kelima, perkembangan yang dialami siswa dalam setiap kompetensi inti K1 dapat menjadi sarana bagi guru mendeskripsikannya ke dalam rapor siswa. Selanjutnya mengenai kekurangan kurikulum prototipe. Yang pertama, prototipe produk hanya terbatas pada 4 tema yaitu aku dan sekolah dan subtema 1 tugas-tugas sekolahku untuk siswa kelas 2 SD. Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik yaitu model pembelajaran discovering learning. Yang ketiga, waktu kegiatan yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 harus disesuaikan oleh guru. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, diperlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Ke materi yang ketiga yaitu perbedaan kurikulum prototipe dengan kurikulum 2013. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Hasil evaluasi kurikulum 2013 yang pertama, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Yang kedua, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai filosofi dengan kurikulum 2013.
Dan strategi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif, belum sesuai dengan kebutuhan, dan belum dengan efektif. Selanjutnya mengenai karakteristik utama kurikulum prototipe. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberikan porsi khusus dalam setiap kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pembelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena yang pertama, memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experimental learning. Dua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari disiplin ilmu. Yang terakhir, struktur belajar yang lebih fleksibel. Selanjutnya mengenai implementasi kurikulum prototipe di jenjang sekolah dasar. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pembelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pembelajaran pilihan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Dan untuk submateri yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian yang sesuai dengan kurikulum prototipe untuk jenjang sekolah dasar. Evaluasi atau penilaian yang sesuai dalam kurikulum prototipe untuk jenjang sekolah dasar. Yang pertama, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana dan pemahaman mengenai kurikulum prototipe, guru harus tetap membuat modul ajar dan menerapkannya di kelas. Guru juga menggunakan metode diskusi kelompok, peragaan di halaman sekolah, dan mulai menggunakan laptop, video, dan proyektor dalam pengajaran. Kedua, siswa terlihat semangat ketika pembelajaran menggunakan proyektor untuk penyajian materi. Siswa juga harus lebih semangat melakukan pembelajaran di luar kelas dibanding di dalam kelas. Di kelas 1, guru menggunakan media kartu yang dibuat oleh guru untuk menjelaskan angka-angka dan melaksanakan pembelajaran di halaman sekolah dengan menggelar tikar. Dalam pelaksanaan PSP ini, siswa terlihat tertarik dengan bahan ajar yang menampilkan gambar yang menarik. Dan bagi siswa kelas 1, cara ini mendorong antusiasme mereka untuk berpikir kritis mengenai gambar yang ada di bahan ajar tersebut. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.